Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kesayangan Bu Guru, apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan Ibu Yeti Nurhayati dalam materi pembelajaran yang baru, yaitu tentang pecahan. Mari kita simak bersama. Apa itu pecahan ya? Pecahan terdiri dari dua bagian yang dipisahkan oleh tanda per. Bagian atas kita sebut dengan pembilang dan bagian bawah disebut dengan penyebut. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan, sebuah benda yang dibagi dengan setiap bagian masing-masing sama besar dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Kita perhatikan ada sebuah persegi panjang. Satu persegi panjang ini merupakan satu keseluruhan. Sekarang, jika misalnya Bu Yeti ingin membagi persegi panjang menjadi dua bagian sama besar, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Ada satu bagian yang dibagi menjadi dua bagian sama besar. Kita menyebutnya dengan kata satu bagian dari dua keseluruhan, sehingga dalam bentuk pecahannya adalah 1/2. Oke, selanjutnya bagaimana kalau persegi panjangnya kita bagi menjadi 3 bagian sama besar? Nah, ini adalah satu bagian dari 3 keseluruhan, sehingga kita menulisnya 1/3. Selanjutnya, kalau kita bagi menjadi 4 bagian sama besar, bagaimana ya? Kita lihat. Nah, ini bagian yang diberi warna, kita menyebutnya satu bagian dari 4 keseluruhan, sehingga kita menuliskan dalam bentuk pecahan 1/4. Begitupun kalau kita bagi menjadi 5, 6, 7 dan seterusnya, maka kita tinggal menyebutnya satu bagian dari berapa keseluruhannya. Semoga bisa dipahami sampai sini ya. Sekarang kita berlatih dengan bentuk lingkaran. Kita lihat lingkaran ini kita sebut satu keseluruhan. Sekarang jika kita ingin membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar, maka bentuknya akan seperti ini. Bagian yang diwarnai kita bisa menyebutnya 1/2 keseluruhan. Satu bagian dari dua bagian keseluruhan. Kemudian bagaimana kalau kita membagi lingkaran menjadi 3 bagian sama besar? Kita lihat. Nah, ini adalah 3 bagian 3/3. Artinya satu keseluruhan. Ada 3 bagian. 1, 2, 3. Kalau yang diwarnainya hanya satu bagian, maka kita menyebutnya satu bagian dari 3 keseluruhan. Tetapi kalau yang diwarnainya ada 2 bagian, maka kita, seperti ini, kita menyebutnya adalah 2/3. 2 bagian dari 3 keseluruhan. Sekarang kalau diwarnai semuanya bagaimana? Ini 3/3 atau satu keseluruhan. 3/3 sama dengan satu keseluruhan. Sekarang kita coba perhatikan bentuk persegi pada gambar. Ini adalah 1/1, disebut sebagai satu keseluruhan. Sekarang, jika kita membagi persegi menjadi 2 bagian sama panjang, maka bentuknya akan seperti ini. Ya, satu bagian diwarnai, satu bagian tidak. Kita bisa menyebutnya 1/2. 1/2. Sekarang bagaimana jika kita ingin membagi
persegi menjadi 4 bagian sama besar. Kita lihat, ini disebutnya adalah 1/4. Karena yang diwarnainya atau yang diarsirnya hanya 1 bagian dari 4 bagian keseluruhan. Sekarang, kalau misalkan yang diwarnainya adalah 2 bagian, kita lihat. Nah, 2 bagian dari 4, sehingga kita menulisnya dalam bentuk pecahan 2/4. 2/4 ini kalau kita lihat bentuknya sama dengan 1/2. Betul kan? Ini adalah setengahnya dari persegi panjang. Jadi 1/2 itu sama dengan 2/4 bagian. Sekarang kalau yang diwarnainya 3 bagian, maka bentuknya seperti ini. Kita membacanya 3 bagian dari 4 keseluruhan. Ditulisnya 3/4. Kalau semuanya kita warnai, maka menuliskannya adalah 4/4 atau 1 keseluruhan. Sekarang kita perhatikan bentuk dari persegi panjang pada gambar. Ini adalah 1 keseluruhan dari persegi panjang. Kalau kita bagi persegi panjangnya menjadi 2 bagian sama besar, maka bentuknya akan seperti ini. Kita lihat, ini adalah 2 bagian sama besar. Ini ya. Jadi 1/2 dengan 1/2 hasilnya adalah 1 bagian. 1/2 artinya 1 bagian dari 2 keseluruhan. 2/2 sama dengan 1 keseluruhan. Sekarang kalau kita bagi 1 keseluruhannya menjadi 3 bagian sama besar, maka kita bisa pakai 1 bagian dari 3 keseluruhan. Ini bentuknya 1 bagian dari 3 keseluruhan. Oke, ini bentuknya ya, 1 bagian dari 3 keseluruhan. 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 1 keseluruhan atau 3/3. Sekarang kalau kita bagi menjadi 4 bagian sama besar, maka kita pakai 1/4 bagian. 1/4 bagian ini artinya 1 bagian dari 4 keseluruhan. 1 bagian dari 4 keseluruhan. Gini ya. Selanjutnya pun sama, ketika kita bagi menjadi 5 bagian, 6 bagian, 7 bagian, dan seterusnya akan berlaku sama. Dari penjelasan yang telah disampaikan, kita bisa melihat bagaimana cara membaca pecahan dan menuliskannya. Misalnya, 1/2 kita tuliskan 1 sebagai pembilang di bagian pertama, dan 2 sebagai penyebut di bagian bawah. Kita menuliskannya 1/2 atau setengah bagian. Yang lainnya pun sama, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, dan 1/10. Perhatikan model pecahan berikut. Ada sebuah persegi panjang dibagi menjadi 5 bagian sama besar. Kita lihat ada 2 bagian yang diarsir atau diwarnai dan ada 3 bagian yang tidak diarsir. Kalau kita menuliskan dalam bentuk pecahan, bagian yang diarsir adalah 2/5 dan bagian yang tidak diarsir adalah 3/5. 2/5 dan 3/5 membentuk pecahan 5/5 atau 1 keseluruhan. Alhamdulillahirobbilalamin.
Anak-anakku, demikianlah materi yang bisa Bu Yeti sampaikan pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, silahkan kuatkan pemahaman kalian dengan mempelajari materi di Juara Matematika halaman 123 sampai 129. Jika ada yang belum kalian pahami, bisa bertanya kepada Bu Guru dan lanjutkan dengan amanah belajar yang sudah ada di Google Classroom. Anak-anakku, tetap semangat, rajin belajar, jaga kesehatan. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.